Hari ini kita ingin mendengar sharing dari seorang pengusaha air galon untuk menjadi narasumber kita. Oke, mungkin aku mau bertanya, boleh dong sharing tentang bagaimana karakteristik utama produk galon air yang Bapak tawarkan? Oke, untuk produk air, kebetulan memang yang banyak dipakai orang. Jadi saya pakai merek nama yang lumayan besar di Indonesia, sehingga itu menjadi kebutuhan utama dari konsumen. Nah, kemudian ada memang lebih dari satu merek. Kita lihat dari di mana pangsa pasar atau market share lebih besar untuk di Indonesia. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin aku bakal masuk lagi ke pertanyaan kedua ya, Bapak. Eh, untuk bagaimana produk ini dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen menurut Bapak? Oke, karena air adalah kebutuhan utama dari setiap orang. Mm-mm. Lalu kebutuhan untuk selain air adalah servis kepada konsumen. Pengantaran yang kita lakukan itu merupakan servis utama kita, di mana kita bisa mengantar dengan cepat dari saat konsumen pesan sampai ke depan tempat. Oke, makasih untuk jawaban. Hmm, Mungkin aku bakal lanjut lagi. Eh, Biasanya Bapak nentuin harga untuk produk galon itu gimana ya Pak? Kan itu pasti ngambil dari supplier juga. Ya, harga dari supplier memang sudah ditetapkan untuk semua usaha. Tapi kalau untuk menentukan harga yang saya jual, ya saya melakukan survei ke beberapa tempat, beberapa lokasi, beberapa harga yang ada di sana. Dari situ ya kita berusaha mendapatkan harga yang lebih kompetitif supaya konsumen punya daya beli yang lebih besar. Kalau gitu, untuk strategi harga yang diterapkan untuk mempengaruhi persepsi konsumen berarti tadi dengan cara mencari harga yang paling kompetitif gitu berarti Pak? Ya, selain harga yang lebih kompetitif, yang kita berikan adalah servisnya, di Service. mana konsumen sudah memesan, lalu berapa lama produk itu sampai ke konsumen. Karena Ah, servis itu yang paling menentukan di area sebagai market yang kita pakai untuk penjualan produk ini. eh Kalau misalnya harga produk dari galon yang Bapak jual dengan yang perbandingan dengan pesaing di pasaran itu menurut Bapak gimana? Harganya Bapak? Ya, kalau kita melihat harga yang sama, Mm-mm. sebenarnya bisa aja kita jual dengan harga sama dengan servis yang lebih utama. Mm-mm. Tapi saya memilih untuk memberikan harga yang lebih baik kepada konsumen, sehingga konsumen tidak ragu lagi untuk kembali melakukan order ulang atau repeat order. Oke. Em, Bapaknya ada ngasih ini gak sih kayak kebijakan harga khusus gitu, misalnya kepada konsumen yang selalu ngelakuin repeat order dalam jumlah atau mereka mesennya dalam jumlah besar gitu air galon. Ya, kalau dalam jumlah besar, memang sebelumnya ada program promosi juga. Mm-mm. Ya, dari situ kita juga akan melihat di mana regular customer melakukan order berulang-ulang. Mm-mm. Sekarang kita sedang menggodok program yang bisa membuat konsumen, apalagi yang melakukan repeat order, untuk dapat promosi yang terbaik. Oke. Di mana produk galon air Bapak dapat ditemukan oleh konsumen atau di mana konsumen dapat membeli produk yang sudah Bapak tawarkan kepada mereka? Oke, untuk proses penjualan memang ada toko tradisional. Tapi selain itu saya juga menyiapkan di mana konsumen bisa membeli secara online. Penyebaran produk online itu bisa melalui QR code yang diberikan kepada konsumen. Saya taruh kebetulan lokasi marketnya memang di apartemen, jadi di lokasi apartemen saya berikan sedikit brosur itu konsumen bisa melakukan promosi. Pak, bagaimana Bapak memastikan ketersediaan produk Bapak di pasar, mungkin di apartemen tertentu gitu, atau Bapak pas QR code itu scan Bapak baru antarin ke lokasinya gitu? Oke, karena penjualan secara online, stok yang tersedia yang ditampilkan di online tersebut.
Lalu mengenai distribusi, begitu stok belum sampai, udah mencapai titik minimum, kita segera melakukan order ke distributor sehingga kebutuhan market bisa dipenuhi di area. Apakah Bapak ada rencana ekspansi pasar di luar lokasi market Bapak? Sekarang kan lokasi market Bapak di kawasan apartemen ini. Apakah Bapak ada berencana mungkin ekspansi keluar kota atau ekspansi lebih luas di kawasan mana? Ya, karena penjualan ini secara umum, jadi ekspansi market adalah kita lihat di mana targetnya berupa apartemen-apartemen yang baru dibangun. Rencana ekspansi pasti ada, bentuk channel distribusi atau penjualan yang lain juga ada. Sebagai contoh, kalau ini kan tradisional orang datang ke toko beli, lalu dia bisa beli secara offline. Nah, saya berpikir gimana kita bisa melakukan penjualan secara otomatis sampai ke Apakah apa strategi yang sudah Bapak terapkan dalam Bapak melakukan transaksi jual beli air galon ini? strategi ya yang saya terapkan kalau usaha biasa kan ini pakai WhatsApp, mereka order. Saya sudah melakukan strategi penjualan secara online. Jadi yang melakukan order bisa melakukan order 24 jam. Tapi pengiriman memang tetap di hari kerja. Dengan order yang sudah masuk, kita bisa menentukan antrian untuk pengiriman ke luar negeri. Dengan cara demikian, maka kita bisa secara efisien mengirimkan ke luar negeri. Bagaimana, apakah Bapak ada memanfaatkan atau bagaimana cara Bapak memanfaatkan media sosial supaya untuk mempromosikan bisnis Bapak? Nah, itu masih dalam tahap rencana, tapi sementara ini memang saya punya produk di website juga. Sharing dari e-commerce linknya juga sudah saya lakukan, jadi itu proses untuk gimana saya bisa menjual produk. Oke Pak, untuk saya yang ingin saya tanyakan, apakah Bapak memiliki program loyalitas atau promosi khusus untuk meningkatkan penjualan dari produk Bapak? Oh iya, program loyalitas itu biasanya proses membership ya. Kebetulan memang aplikasi yang saya pakai itu udah siap untuk program loyalitas atau membership. Tapi program itu masih dalam tahapan untuk perkembangan bisnis saya selanjutnya. Memang ada rencana untuk melakukan itu. Dalam waktu dekat akan kita launching. Oke kok. Jadi untuk bagian segmentasi pasar, kira-kira Koko gimana sih cara mengidentifikasi pelanggannya? Oke. Kalau karena produknya air, saya rasa ini masuk ke segala umur. Nah, perbedaannya adalah gimana cara belinya. Kadang-kadang kalau memang untuk usia yang produktif di bawah lanjut usia, mereka bisa order langsung secara online. Tapi ada juga yang udah merasa senior, pakai aplikasi agak kesulitan, kita layani juga dengan mereka order dengan pembayaran langsung atau melalui QRIS. Oke. Jadi kalau untuk sekarang bagian targeting, kira-kira gimana sih Koko memilih target pasar kita di galon ini? Oke. Target pasar karena lokasi udah ditentukan, ya kita lakukan perbandingan perhitungan. Misalnya okupansi di apartemen itu ada berapa, lalu kita mengimajinasikan atau forecast berapa produk bisa dijual per bulan. Dari situ kita bisa melakukan segmentasi gimana perilaku konsumen untuk pembelian. Berarti gimana Koko mengukur potensi pasar sama peluang yang di segmen yang ditargetkan? Ya seperti tadi saya ceritakan sebelumnya, dilihat dari rasio okupansi, lalu berapa konsumen per bulan yang dilakukan, pembelian yang dilakukan. Dari itu kita bisa melihat memang secara pembelian pemakaian rata-rata reguler. Sedangkan untuk menaikkan potensi penjualan ya kita melakukan promosi, membership dan lain-lain. Ada membership ya? Ya itu masih dalam proses. Oh ada proses. Ya dalam proses pematangan sistemnya. Oke. Bagaimana Anda ingin
memposisikan produk galon air Anda di benak konsumen? Oke, untuk produk memang sudah populer sendiri. Jadi merek merek A sudah pasti populer, merek L pasti populer di produk konsumen. Yang membedakan adalah servis pada saat pengiriman. Jadi seberapa cepat kita melakukan pengiriman itu yang menjadi andalan di mana konsumen bisa membuat itu sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada pesan khusus untuk produk ini yang ingin Anda sampaikan? Pesan khusus untuk produk ini memang kebutuhan sehari-hari. Yang penting sedikit bersabar dalam proses pengiriman karena mungkin antrian agak panjang. Jadi kadang-kadang konsumen memang tidak sabar. Sedangkan proses pemesanan udah kita bantu secara online. Beda dengan tradisional toko tradisional biasa yang pesan lewat WhatsApp saja. Dari sisi pengiriman ya kita selalu tepat waktu, tidak pernah luput untuk pesanan dari konsumen karena dibantu dengan teknologi. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda memastikan bahwa posisi produk Anda berbeda dari pesaing yang ada di pasar? Nah, produk memang sudah ada di pasar. Kan tadi saya sebutkan mereka pasar sudah ada. Yang membedakan adalah servis yang diberikan ke konsumen. Di mana konsumen merasakan pada saat pesan seberapa lama pesanan itu sampai, itu yang menjadi tujuan utama kita untuk bisa menaikkan gimana kita melakukan upselling dari servis yang diberikan oleh. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apa faktor unik yang membedakan produk galon air Anda dari produk galon Surfa di pasaran? Oke, produk air karena udah diproduksi secara umum tidak ada yang beda. Seperti saya sebutkan lagi, servis yang diberikan perbedaannya. Kalau penjual yang tradisional dia menerima pesanan lewat WhatsApp saja. Jadi kalau saya kombinasi dengan teknologi gimana antrian itu bisa di manage, antrian itu bisa diatur supaya kita dengan efisien bisa mengirimkan produk itu ke konsumen. Terima kasih. Bagaimana Anda memastikan bahwa keunggulan produk Anda lebih dikenali oleh konsumen? Saya rasa secara produk semua udah kenal. Yang penting kenal nama toko saya, nama servis saya yang untuk konsumen. Ya. Apakah ada fitur khusus atau nilai tambah yang membuat produk Anda lebih menarik dibandingkan produk lain? Ya. Produknya udah umum, fitur khusus seperti yang sebutkan sebelumnya, di mana kita bisa meningkatkan kualitas dari servis, terutama untuk pengiriman. Jadi produknya memang sudah unggul dari sisi produk, merek A, merek L itu sudah populer di market siarnya Indonesia. Tapi di sisi lain, gimana konsumen bisa merasakan begitu order, begitu pesan dalam beberapa saat sudah langsung datang sesuai dengan kebutuhan. Apalagi kalau mereka sudah kehabisan air itu. Baik. Sekian interview kami pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Terima kasih.